Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas buku KS Inovatif atau Kampung Soal, yang mana kita akan membahas soal dari UTUL UGM tahun 2025, sebagaimana persiapan kita untuk menghadapi UTUL UGM tahun 2026 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Matematika IPA. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Di sini diketahui suku kelima atau U5-nya sama dengan 18 dan suku ke-12-nya adalah 46 dari barisan aritmatika. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Oke, kita bisa mulai dari informasi mengenai U5 ya. U5 itu kalau kita jabarkan itu kan nilainya sama dengan A ditambah N-1 dikali B ya, sama dengan 18. Dalam hal ini karena U5, maka N-nya kita langsung ganti aja dengan 5 kurang 1. Maka otomatis langsung kita ganti aja ya. Jadi A ditambah 4B sama dengan 18. Kemudian berikutnya ada U12. Kalau U12 berarti kita bisa dapatkan yaitu A ditambah 11B ya, sama dengan 46. Pertanyaannya adalah S20. Kalau mempertanyakan S20, otomatis kita butuh nilai A dan nilai B, maka kita bisa mulai lakukan eliminasi aja teman-teman ya, dari persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Lakukan eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu berarti A ditambah 4B sama dengan 18. Yang kedua A ditambah 11B sama dengan 46 ya. Kita kurangi aja dari bawah ke atas ya, biar hasilnya positif semua langsung. 11 dikurangi 4 sama dengan 7B. Kemudian 46 dikurangi 18 otomatis 28 ya. Maka otomatis B-nya sama dengan 4, 28 bagi 7. Nah, kemudian kita bisa cari tuh nilai A-nya dengan memasukkan ke persamaan 1 aja. Itu A ditambah 4B sama dengan 18 ya. Maka A ditambah 4 dikali 4 sama dengan 18. Maka A sama dengan 18 dikurangi 16, otomatis A-nya 2 ya. Dari sini kita bisa dapat informasi yang pertama, B-nya 4. Informasi yang kedua, A-nya sama dengan 2. Kalau sudah, tinggal kita masukin ke S20 sesuai permintaan soalnya. S20-nya berapa gitu kan ya. S20 kan berarti sama dengan 20 dibagi 2 dikali dengan 2A ditambah 19B ya. Maka ini 20 bagi 2 kan 10. 2 dikali A, A-nya 2. Ditambah dengan 19 kali 4. Tinggal kita hitung. Ini 10. 2 dikali 2, 4. 19 kali 4 tuh 76 ya. Sehingga kita bisa tambah tuh 76 tambah 4-nya sama dengan 80. Kita kalikan dengan 10, maka nilainya 800. Sehingga jawaban yang tepat adalah option C. Gitu. Itu untuk soal nomor 1. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Di soal nomor 2, lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 8Y dikurangi 11 sama dengan 0. Dengan garis Y sama dengan X plus K. Garis yang memotong lingkaran sehingga jarak kedua titik potong adalah 4/2. Tentukan nilai K. Oke, berarti kita coba ubah dulu ya bentuknya. Bentuk persamaan lingkaran ini menjadi persamaan khusus, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 8Y. 11-nya kita pindahin aja nggak apa-apa ke kanan ya.
Nah, kemudian kumpulkan yang mengandung unsur X, berarti X kuadrat dikurangi 6X, ditambah dengan Y kuadrat plus 8Y, sama dengan 11. Nah, kemudian kita lakukan manipulasi, teman-teman ya. Lakukan manipulasinya kayak gini, X kuadrat dikurangi 6X. Ini kan kalau kita lihat, ini tuh kita akan membuat dia menjadi bentuk kuadrat sempurna gitu loh. Sehingga bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 2 sama dengan yang ada di sini, kalau dikali 2 hasilnya nilai segini gitu. Otomatis kan 3 ya, 3 pangkat 2 kan 9, 3 kali 2 6. Ini 6. Otomatis ini tambah 9 teman-teman. Nah kok muncul 9? Nah 9-nya harus dikurangi dengan 9 biar secara nilai dia tidak berubah gitu kan ya. Paham nggak? Gitu ya. Kemudian Y kuadrat ditambah bilangan yang kalau dikali 2 8, kalau dipangkatin 2 berapa teman-teman? Otomatis 4 ya. Pangkat 2 sama dengan 16. Nah, dikurangi 16 lagi, jangan sampai lupa ya. Nah, kalau udah tinggal X kuadrat dikurangi 6X plus 9-nya dikumpulin, Y kuadrat plus 8Y plus 16. Nah, ini dihitung aja. Negatif 9 dikurangi 16. Otomatis negatif 25 ya. Sama dengan 11. Nah, tinggal yang sebelah sini kita jabarkan menjadi persamaan kuadrat sempurna. Di X min 3 dikuadratin, ditambah Y plus 4 dikuadratin. Sama dengan 11, 25-nya pindah ke kanan. Maka ini sama dengan 36 ya. Berarti X kuadrat, X min 3 kuadrat, ditambah Y plus 4 kuadrat. Dari sini bisa disimpulkan. Berarti titik pusatnya ada di 3, ini kebalikannya ya kalau pusat ya. Negatif 4. Tandanya tuh. Dan R-nya itu akar dari si bilangan yang paling belakang, yaitu akar 36, which is sama dengan 6 ya. Gitu, ini kita tandain titik pusat dan R-nya ya. Kemudian kan katanya dia ada garis Y sama dengan X plus K, garis sembarang kan. Nah, untuk mencari panjang sebuah tali atau garis yang dipotong oleh garis sembarang juga, itu kita bisa cari pakai rumus. Sebelumnya saya rapikan dulu ya. Oke, coba kita pakai rumus panjang tali busur ya, dipotong sembarang garis. Yaitu rumusnya L sama dengan, saya pakai warna lain ya biar nggak bingung, L sama dengan 2 akar dari R kuadrat dikurangi D kuadrat. L-nya itu ya jaraknya, D itu nilai yang akan kita cari ya. Nah, L-nya itu 4 akar 2 sesuai yang ada di soal, sama dengan 2, R-nya kan 6 ya, dipangkatkan 2 jadi 36, dikurangi D kuadrat, otomatis berarti nanti 4 bagi 2 berarti 2 akar 2, sama dengan 36 min D kuadrat. Diakarkan, biar akarnya hilang dipangkatkan 2 kanan kirinya. Berarti 2 akar 2 dikuadratkan, sebelah kanannya habis ya akarnya. 36 dikurangi D kuadrat. Sehingga 2 akar 2 pangkat 2 itu 8. Ini berarti 36 dikurangi D kuadrat. Maka D kuadratnya sama dengan 36 dikurangi 28 sama dengan 28 ya. Maka otomatis D-nya sama dengan 2 akar 7. Karena 7 kali 4 kan akar 4 itu 2. Gitu. D itu maksudnya barangkali ada yang nanya, D itu jarak dari pusat ke garis ya, pusat lingkaran ke garis itu. Itu namanya D. Nah, kemudian kan tadi kita ada garis Y sama dengan X plus K kan ya. Nah, maka kita harus cari tuh jarak si titik pusat tersebut terhadap nilai si apa namanya?
terhadap nilai pusatnya. Maka bisa kita buatkan Y sama dengan X ditambah K ya. Kalau kita buatkan pindahkan Y-nya berarti X dikurangi Y ditambah K sama dengan 0. Nah, kita cari jaraknya dengan pusat 3, negatif 4 ya. D-nya berarti pakai rumus ini ya. Jarak titik ke garis X dikurangi Y, dikurangi Y tambah K dibagi dengan ini nilai-nilai koefisien dari X dan Y, berarti 1 kuadrat ditambah dengan negatif 1 kuadrat diakarkan ya. Jangan lupa dimutlakkan karena nilainya pasti positif jaraknya. Nah, D itu jarak pusat ke garis itu ada nilainya yaitu 2/7 ya. Tadi kita udah hitung. Kemudian nilai X-nya kita ganti teman-teman pakai 3. Nilainya kita ganti dengan negatif 4. Ditambah K dibagi dengan 1 tambah 1 berarti 2 ya. Jadi ini akar 2. Gitu. Sehingga kita bisa dapatkan itu 7 plus K dibagi dengan akar 2 ya. Gitu. 2 akar 7. Sehingga kalau kita kalikan dengan akar 2 berarti nanti 2 akar 14 ya. Sama dengan mutlak 7 plus K. Artinya harusnya positif gitu. Sehingga untuk mendapatkan nilai 7 plus K itu sama dengan hasilnya adalah plus minus ya. Plus minus. Kan tanda mutlak itu kan menghasilkan tanda plus minus ya. Nilainya tuh 2 akar 14. Sehingga nilai K-nya sama dengan plus minus 2 akar 14 dikurangi dengan 7. Sehingga kalau kita cek berdasarkan option yang tepat adalah yang A ya. Nih, min 7-nya min semua, 2-nya yang positif sama negatif. Gitu. Jawabannya berarti yang A. Oke teman-teman. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang di nomor 3, di sini vektor A sama dengan 2 negatif 1, 3, vektor B sama dengan negatif 1, 4, 2. Misal katanya vektor C sama dengan P kali vektor A ditambah dengan vektor B. Jika vektor C tegak lurus dengan terhadap vektor A dikurangi B. Berarti kita cari dulu nih teman-teman. Nilai dari vektor A dikurangi vektor B. Berarti kalau penjumlahan sama pengurangan kan hanya dikurangi dengan unsur yang sama ya. Berarti nanti teman-teman tinggal kurangi aja. 2 dikurangi negatif 1. Tulis dulu aja ya. 2 dikurangi negatif 1, negatif 1 dikurangi 4 gitu. Kemudian 3 dikurangi 2 gitu ya. Sehingga kita punya 3, negatif 5, 1 ya. Ini hasil pengurangan A dan B. Kemudian vektor C itu katanya P dikali vektor A kan, ditambah dengan vektor B. Nah, tinggal masukin aja nilai P-nya ke vektor A, teman-teman. Yaitu 2 dikali 2 negatif 1 sama 3, sorry ya. Ditambah vektor B-nya negatif 1, 4 sama 2. Sehingga kita punya 2P, negatif P sama 3P. Tambah dengan negatif 1, 4, dan 2. Dengan cara yang serupa, kalau penjumlahan itu kan menjumlahkan atau kalau di pengurangan ya mengurangi dengan unsur yang sama berarti 2P min 1, negatif P ditambah 4 dan 3P dikurangi 2 gitu ya. Ini adalah untuk vektor C-nya. Kemudian katanya si vektor C itu kan tegak lurus dengan vektor A dikurangi B. Jadi kalau dalam vektor itu kalau dia tegak lurus, maka hasil perkalian dotnya itu nilainya harus sama dengan 0. Karena vektor C
tegak lurus vektor A dikurangi vektor B, maka vektor C kali, ini dot ya, vektor A dikurangi B, itu nilainya sama dengan 0, teman-teman. Ya, sehingga kita bisa masukin C itu kan nilainya sama dengan 2P min 1, negatif B plus 4, 3P min 2, dikali dengan si A sama B tadi ya, 3, negatif 5, dan 1. Ingat kalau perkalian vektor tuh dikalikan dengan unsur sendiri, tinggal sisanya ditambah kan. Berarti 3 dikali 2P min 1 ditambah negatif 5 dikali negatif P plus 4 ditambah 1 dikali 3P plus 3P min 2 sama dengan 0 kan. Tinggal kita hitung. Jadi 6P min 3. Kemudian di sini berarti negatif-negatif positif ya. 5P dikurangi 20 ditambah 3P min 2 sama dengan 0. 6P tambah 5P 11 tambah 3P maka 14P negatif 3 dikurangi 20 negatif 23 dikurangi 2 negatif 25 sama dengan 0. Sebentar, ada yang salah nggak ya? 6P min 5 plus 5P min 20. Oh, sorry, di sini teman-teman ada yang salah nih. Ini kan 3P ditambah 2 harusnya plus sebenarnya tadi, makanya kok aneh ya. Ini berarti plus, ini plus. Berarti tadi harusnya bukan 25 ya. 23 kurang negatif 23 tambah 2, maka 21 ya. Gitu, sehingga 14P sama dengan 21, maka P-nya sama dengan 21 per 14. Atau kalau kita sederhanakan, nilai P-nya sama dengan bagi 7 ya, 3 per 2. Jawabannya berarti yang B ya. Begitu teman-teman, untuk nomor 3, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebelum itu saya rapiin dulu ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Px sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 tambah bx tambah 5. Diketahui P1 sama dengan 4, artinya sisanya 4 gitu ya. P negatif 2, nilainya sama dengan negatif 15 atau sisanya negatif 15. Tentukan A tambah B. Ini kayaknya nggak terlalu susah ya. Coba kita cek. Jadi coba kita substitusikan nilai, sebelum itu kita bikin dulu deh Px-nya biar nggak bingung ya. Px sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah 5. Nah, kita coba substitusikan nilai Px sama dengan 1, maka berarti 2 dikali 1 pangkat 4 dikurangi 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah A dikali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 tambah 5. P1-nya nilainya sama dengan 4, teman-teman. Berarti kita substitusikan aja. Ini sama dengan 4. Sehingga nilai sama dengan 2 dikurangi 3 ditambah A ditambah B ditambah 5. Sehingga kita bisa punya 2 dikurangi 3 negatif 1 tambah 5 itu sama dengan 4 ya. Berarti 4 ditambah A plus B sama dengan 4. Otomatis A tambah B-nya sama dengan 0. Pertanyaannya adalah A ditambah B. Oh, udah cukup ya. Karena yang ditanyakan A ditambah B, ya udah sampai sini aja. Nggak usah dilanjut ya. Selesai, jawabannya adalah yang C. Kita teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor ke-5. Hitunglah limit X menuju 0 untuk 4 plus X dikurangi 2 dibagi X. Oke, kita coba kerjakan pakai cara L'Hopital aja ya. Cara L'Hopital itu artinya nilai limitnya itu kita turunkan untuk fungsi-fungsi yang ada. Berarti kan kita udah tahu ya, kalau saya punya kalau saya punya Y sama dengan akar U, itu Y aksennya kan sama dengan 1/2 akar U ya.
Nah, kita anggap si U-nya tuh 4 plus X ya. Berarti limit X menuju 0 sama dengan 1/2 ditambah dengan dikali dengan akar U. Akar U-nya di sini kan 4 plus X ya. Nah, dikurangi dengan turunan dari 2 itu 0 ya. Kemudian di sini diganti turunan dari X itu 1, sehingga kita bisa langsung substitusikan aja ya nilainya. Ini kurangin 0 berarti. Sehingga kita substitusikan nilai X sama dengan 0-nya. Berarti 1 dibagi dengan 2 dikali akar 4 ditambah 0. Sehingga nilainya sama dengan 1/2 akar 4. Akar 4 itu 2 ya. 1/2 dikali 2, which is 4 ya. 1/4. Jawabannya berarti yang B, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari 2X kuadrat min 5X plus K sama dengan 0 dan memenuhi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 10, tentukan nilai K. Ini gampang ya. Berarti kita cari dulu hasil jumlah dari akar-akar yang ada, yaitu X1 ditambah X2. Ini rumusnya udah umum ya, yaitu negatif B dibagi 2A. Dalam hal ini A-nya itu berarti di sini 2, B-nya negatif 5, C-nya sama dengan K ya. Sehingga kita bisa masukin tuh teman-teman. Berarti negatif B berarti negatif kali negatif 5 dibagi 2 dikali A-nya 2. Otomatis ini 5/4 ya. Kok 2A min B per A, Kalau min B bagi 2A itu kan si ini ya, si rumus sumbu simetri. Jadi ini bagi 2. Otomatis jadi 5/2 ya. Maaf ya. Kemudian di sini ada hasil kalinya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Dalam hal ini C-nya adalah K, A-nya tetap 2 ya. Berarti hasil kalinya K/2. Kemudian kita punya soalnya itu membicarakan tentang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat nilainya sama dengan 10. Berarti coba kita jabarkan ya. Jabarkan X1 ditambah X2 dikuadratkan. Itu kan kita dapat X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat kan ya. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini posisinya kita tukar aja, dan 2X1 X2 ini jadi X1 ditambah X2 kuadrat. Secara nilai nggak berubah teman-teman, ini hanya pindah posisi aja, yang ini taruh depan gitu, biar teman-teman ngeh kalau ini tuh nilainya sama kayak ini itu ya. Sehingga ini nilainya sama dengan 10 ditambah hasil kali 2 dikali hasil kalinya, yaitu dikali K/2. Ini berarti 5/2, jangan lupa dikuadratin ya. Berarti di sini 25/4 sama dengan 10 ditambah dengan ini 2-nya habis ya, berarti sisa K doang tuh. Berarti K-nya sama dengan 25/4 dikurangi 10. Ini aja 4 dikali 10 kan 40 ya. Berarti 25 dikurangi 40 negatif 15/4 sama dengan K. Jawabannya berarti yang A, teman-teman. Kita gimana? Cukup mudah ya harusnya ya buat teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut di soal nomor 7. Di sini saya punya 4 pangkat X plus 1 gini aja deh, saya coba ubah masing-masing dulu ya biar bagus ya. 4X plus 1 nya kita ubah menjadi 2 pangkat
4 itu kan 2 pangkat 2 ya, berarti ini kayak gini tuh teman-teman, berarti ini 2 pangkat 2x plus 2 ya. Berikutnya yang 8 juga kita ubah, 8 pangkat 2x nya, 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Kemudian dipangkatkan 2x, berarti otomatis 2 pangkat 6x ya. Begitu juga untuk yang 32 nya tuh. 32 nya kita ubah menjadi x 2 pangkat ya, berarti 2 pangkat 5 dipangkatkan x min 2, otomatis 2 pangkat 5x min 10 ya, gitu. Nah baru kalau sudah kita ubah teman-teman ya, di soal itu kan bentuknya kita tulis ulang 4x plus pangkat x plus 1 dikali 8 pangkat 2x sama dengan 32 pangkat x min 2. Kita masing-masing ubah ya, berarti ini jadi 2 pangkat 2x plus 2 dikali 2 pangkat 6x sama dengan 2 pangkat 5x min 10. Nah, kalau basisnya sama dikalikan maka pangkatnya dijumlah ya, 2x tambah 6x berarti 8x plus 2 sama dengan 2 pangkat 5x min 10. Nah, karena basisnya udah sama, maka otomatis pangkatnya juga sama, berarti 8x plus 2 sama dengan 5x min 10. Sehingga 8x dikurangi 5x jadi 3x, kemudian negatif 10 dikurangi 2, negatif 12, maka x-nya sama dengan negatif 4. Pertanyaannya adalah x kan, jadi betul jawabannya yang A. Oke, kita lanjut di soal nomor selanjutnya, di nomor 8 ya. Oke, di nomor 8 itu sebentar saya lapihkan dulu sedikit. Oke, nomor 8 bentuk logaritma dengan seperti biasa ya, basisnya taruh di bawah, tapi kita bisa ubah aja teman-teman ya, biar bagus ke bentuk yang biasa kita kenal aja. Ini hanya soal penulisan kok. Berarti ini 2 log x ditambah dengan 2 log x min 6 sama dengan, ini dibikin lagi tuh 4-nya, dibikin menjadi 2 log 2. Nah, biar ada 4-nya kan di sini nih. Nah, 4-nya dinaikin aja di pangkat dari numerus gitu, biar langsung ya. Sehingga kalau basisnya sama dalam logaritma tuh, kemudian dijumlah, numerusnya kita kalikan sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Ini nyambung ya, saya hapus. Nah, sama-sama logaritma, kita bisa langsung klaim aja numerusnya sama nih, berarti x dikali x min 6 sama dengan 2 pangkat 4. Atau kalau mau kita sederhanakan, jadi ini x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 16. Jadinya x kuadrat min 16 min 6x min 16 sama dengan 0. Kita faktorkan teman-teman ya. Kalau dikali negatif 16, kalau jumlah negatif 6, maka otomatis negatif 8 dan 2. Sehingga x-nya sama dengan 8 atau x sama dengan negatif 2. Nah, karena di sini ya hanya memenuhi, karena kan dalam hal ini numerus nggak boleh negatif ya. Dalam bentuk logaritma, otomatis x-nya sama dengan 8. Jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman. Kita lanjut soal nomor 9. Langsung aja nomor 9 mah gampang. Di sini aja deh. Di soal nomor 9 itu mencari jarak antara titik A dan C aksen yang memiliki panjang 6. Otomatis karena mencari jarak dalam 3 dimensi, kita bisa pakai rumus yang mirip teman-teman. Yaitu berarti x1 dikurangi x2 pangkat 2 ditambah y1 dikurangi y2 ditambah z1 dikurangi z2 pangkat 2, gitu ya. Akarnya dipanjangin,
Oke, nah tinggal kita masukin, anggap X1-nya X1-nya tuh 0, Y1-nya 0, Z1-nya 0. Berarti X2, Y2, Z2-nya sama dengan 6 ya. Berarti 0 kurangi 6 pangkat 2 tambah 0 kurangi 6 pangkat 2 tambah 0 kurangi 6 pangkat 2. Kemudian kita hitung 0 kurangi 6 kan negatif 6 pangkat 2 36 ya. 36 tambah 36 tambah 36. Jangan lupa diakarin lagi ya. Ingat 36 nya ada 3, berarti 36 dikali 3. Nah, akar 36 itu 6. Akar 3. Jawabannya berarti yang A. Gitu, cepet deh, gampang. Oke, soal nomor berikutnya. Soal nomor berapa nih? 10. Soal nomor 10, sin theta sama dengan 3/5 di kuadran 2 ya. Oke, diingat-ingat kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin. Berarti untuk cos itu negatif, tangan juga negatif. Oke. Nah, kalau sudah ingat, coba kita bikin ini dulu, segitiga lah ya. Ini tetanya sini. Karena sin theta sama dengan 3/5, sin itu kan depan per miring ya. Berarti ini depannya sama dengan 3, ini 5. Teman-teman pasti familiar ya, kalau 3, 5 pasti satu lagi nya 4. Tapi kalau mau ngitung boleh aja. Ini 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 diakarin 25 kurangi 3, 9, 16 akarin 4 kan ya. Nah, berarti otomatis kita bisa dapetin tuh nilai cosnya. Berarti nilai cos tetanya sama dengan cos itu samping miring, berarti 4/5 tangannya sama dengan 3/4. Karena dia di kuadran 2, tadi saya bilang bahwa nilai cos dan tangan adalah negatif. Negatif, negatif. Sehingga kalau pertanyaannya adalah cos theta tambah tangan theta, ya tinggal substitusi aja, negatif 4/5 dikurangi 3/4 ya. Jawabannya berarti yang A ya. Oke deh teman-teman, masih gampang ya. Lagi 11 juga gampang lagi nih. Di sini nilai maksimum fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan, nah untuk mencari nilai nilai maksimum minimum itu kan harus cari puncaknya dulu kan. Cari sumbu simetrinya dulu, pakai rumus xp sama dengan negatif p per 2a. Nah ini yang betul ya, kebalik sama yang tadi berarti. Dalam hal ini berarti a nya sama dengan negatif 2, b nya 4, c nya 1. Tinggal masukin teman-teman. Berarti negatif 4 dibagi dengan 2 dikali negatif 2 ya. Di negatif 4 dibagi negatif 4 sama dengan 1. Nah, nilai XP nya yang sama dengan 1 ini substitusiin ke soal. Berarti F1 sama dengan negatif 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 1. Di negatif 2 tambah 4 tambah 1. Berarti ini 4 tambah 1, 5 kurangi 2, 3 ya. Jawabannya A lagi teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 12. Selesaikanlah x min 1 dibagi x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Oke, berarti kita harus cari daerah penyelesaiannya ya. Berarti x min 1 dibagi dengan x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Oke, yang jelas di sini berarti pembuat nolnya. Pembuat 0 itu adalah batas ya teman-teman. Berarti x min 1 kita bikin sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Yang kedua yang penyebut x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Nah, tinggal kita bikin garis bilangan.
Yang batas-batasnya itu tadi di negatif 2 dan 1. Berarti negatif 2 sebelah kiri ya. Satunya sebelah kanan. Kemudian karena 1 itu ada di sini soalnya ada sama dengannya, maka angka 1 tuh harus ada sama dengannya, teman-teman. Otomatis ini bulatannya penuh. Nah, kalau untuk negatif 2 itu bulatannya nggak boleh penuh. Kenapa? Karena kalau kita masukin negatif 2 ke sini, penyebutnya jadi 0. Kalau penyebutnya 0, maka soalnya tidak terdefinisi. Artinya tidak boleh. Sehingga penyebut nggak boleh 0. Karena penyebut nggak boleh 0, berarti negatif 2-nya terkecualikan. Artinya dia hanya sebagai batas. Angka negatif 2-nya nggak masuk gitu loh. Oke, kalau sudah tinggal kita coba substitusikan. Kita coba substitusikan angka yang paling gampang, yaitu 0. 0 masukin sini, 0 kurangi 1, negatif 1. 0 tambah 2, ini 2, positif. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Karena 0 itu di tengah-tengah, negatif 2 dan 1, maka di sini negatif. Kalau udah dapat satu daerah, yang lainnya pasti positif, yang lain juga pasti positif, teman-teman. Kemudian di soal mintanya tuh kurang dari, maka daerah penyelesaiannya ada di sini nih. Berarti otomatis daerah penyelesaiannya itu dari negatif 2,1 dengan catatan si negatif 2-nya nggak masuk ya. Sehingga jawaban yang tepat pada option ini adalah yang D ya. Gitu. Kita lanjut soal nomor 13. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan tegak lurus dengan 4x min 2y plus 5. Oke, berarti otomatis kita cari dulu ininya. Untuk nomor 13 itu kita cari dulu gradien dari persamaan 4x dikurangi 2y ditambah dengan 5. Untuk nyari gradien dalam bentuk AX plus BY sama dengan C, teman-teman masih ingat nggak gradiennya berapa? Rumusnya kan min A per B ya. Sorry, kebalik ya. Min B per A. Ya, min A per B, sorry. Nah, tinggal kita substitusiin aja teman-teman ya. Berarti A-nya dalam hal ini adalah 4, berarti negatif 4 dibagi dengan B-nya negatif 2, maka M-nya sama dengan 2. Nah, ini M1-nya ya. Kemudian kita bisa nyari M2-nya. M2-nya itu nilainya karena tegak lurus, nilainya sama dengan negatif 1 dibagi M1 ya. Maka negatif 1 per 2. Jadi M2-nya sama dengan negatif setengah. Tinggal kita bikin persamaannya. Yang rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikali X1 dikurangi X2. X dikurangi X1. Untuk X1 dan Y1-nya kita pakai dari soal yang 2,3 itu. Berarti Y dikurangi 3 sama dengan negatif setengah dikali dengan X dikurangi 2. Sehingga kita bisa langsung dapatkan Y-3 sama dengan negatif. Oh, nggak diapa-apain ya, nggak dijabarin. Ya udah teman-teman, udah dapat berarti. Jawabannya berarti yang B ya. Gitu. Oke, kita lanjut di soal nomor berikutnya, 14. Soal 14 di sini sin 3x, limit x menuju 0 dari sin 3x dikurangi sin 2x dibagi x. Berarti coba kita ini dulu deh, coba kita jabarin dulu nilai dari sin 3x ya. Coba kita teman-teman ingat mengenai rumus ini loh. Yang kalau saya punya sin A dikurangi dengan sin B, rumusnya jadi apa? Rumusnya itu kan sama dengan 2 cos A plus B dibagi 2 dikali sin A min B dibagi 2. Gitu. Sehingga kalau case-nya adalah A-nya adalah 3x dan B-nya adalah 2x, maka sin 3x dikurangi sin 2x itu sama dengan 2 cos A tambah B, berarti 5x dibagi 2 dikali sin
3x dikurangi 2x yaitu x per 2. Gitu. Nah, nilai ini yang akan kita coba substitusikan dan akan kita coba di nilai limitnya. Ya. Berarti coba kalau kita bikinkan limit x menuju 0 dari 2 cos 5x per 2 kemudian dikali dengan sin x per 2 dibagi dengan x. Oke, kemudian biar lebih enak kita coba pisah aja ya. Berarti yang ini kita substitusikan. Coba saya pisah dulu limit x menuju 0 kemudian 2 dikali cos 5x per 2 dikali limit x menuju 0 dari sin x per 2 dibagi x gitu. Nah, untuk yang sebelah kiri kita substitusikan nilai dari x sama dengan 0 nya. Berarti 2 dikali cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Dikali limit x menuju 0 dari sin x per 2 nya. Nah, oh ya sorry. Ini teman-teman kalau di rumus limit trigonometri itu kalau bentuknya udah kayak gini berarti tinggal teman-teman bagi aja nih x per 2 dibagi x itu kan sama aja setengah ya. Gitu. Jadi sehingga bisa didapat 2 dikali cos 0 itu 1 dikali setengah maka nilainya sama dengan 1. Jawabannya berarti yang E. Kira teman-teman bisa dipahami nggak kira-kira untuk soal nomor 14 ini totally pakai konsep banget, jadi harus hafal mengenai rumus trigonometri dan cara pengerjaan limit dalam bentuk trigonometri juga. Oke, kita lanjut dulu ya untuk soal terakhir. Di sini sebuah kotak berisi 5 bola merah, berarti coba kita tuliskan dulu. Ada 5 merah, kemudian 3 biru dan 2 hijau ya. Diambil satu bola secara acak, peluang terambil bola merah dinyatakan dalam fungsi rasional Fn sama dengan n per n plus 5. Jika banyak bola merah bertambah n buah, jika peluang menjadi 2/3, tentukan nilai n. Oke, berarti merah baru ya. Merah baru, atau m baru deh, biar nggak kebanyakan. M baru kan tadi awalnya 5 ya, kemudian peluangnya bertambah banyak bolanya nambah n, berarti 5 plus n, sehingga total bolanya juga berubah ya. Kalau kayak gini mah totalnya kan berarti 5 plus n ditambah 3 ya, ditambah dengan 2 sehingga berarti 10 plus n. Ya udah, berarti kita bisa bandingkan loh, karena yang ditanyakan adalah merah aja, berarti 5 ditambah n dibagi dengan 10 plus n ya. Perbandingannya nilainya sama dengan 2/3 katanya kan. Kita kali silang aja, berarti 3 dikali 5 plus n sama dengan 2 dikali 10 plus n, sehingga ini jadi 20 plus 20 jadi 2n ya, sorry. Dan ini 15 plus 3n, sehingga ini n sama dengan 20 kurangi 15, 5 ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, kasih feedback ya teman-teman ya, biar nanti kita bisa lanjut ke soal-soal berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pamit dan dadah.